The number of people on the move. Berita lain, para pengungsi Afghanistan apabila si Organisasi internasional dapat didefinisikan sesuai dengan Komisi Hukum Internasional sebagai organisasi yang didirikan oleh perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional sendiri. Organisasi internasional adalah seni yang menciptakan dan mengatur organisasi umum dan regional yang terdiri dari negara-negara merdeka untuk memfasilitasi kerjasama dan tujuan yang sama. Sejarah dari organisasi internasional ini berawal pada abad ke-19 yang terkait tentang kebangkitan industrialisasi, komunikasi dan metode transportasi mendorong pembentukan badan-badan yang bertujuan khusus dulunya sebagai serikat internasional publik. Yang dimulai dengan serikat yang paling terkenal adalah Telegraphic Union 1985 dan Universal Postal Union 1974. Kedua organisasi tersebut adalah organisasi yang bertahan dalam badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peran dari organisasi internasional ini sebagai wadah untuk menggalang kerjasama dan mencegah intensitas konflik untuk sesama anggota lain. Selain itu, organisasi internasional juga merupakan sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan yang disepakati oleh dua negara atau lebih, yang saling menguntungkan pihak yang terlibat. Cakupan dari organisasi internasional ini cukup besar dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, bantuan pelestarian lingkungan, dan lain-lain. United Nations High Commissioners of Refugees, atau yang dapat kita sebut sebagai UNHCR. Bermarkas di Jenewa, Swiss, badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950. Bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau perserikatan. Kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru. Di samping niat baik dari UNHCR ini dalam pendampingin pengungsi dalam proses pemindahan, ternyata terdapat konflik dan terdapat bersinggungan antara satu sama lain mengenai proses ini. Lantas, bagaimana pendapat para pejabat terkait mengenai UNHCR yang berada di Kepulauan Riau? Oke, jadi saya akan menerangkan mereka diperbolehkan atau tidak melaksanakan aksi unjuk rasa di kantor organisasi internasional UNHCR, tepatnya di Kota Tanjung Pinang. Jadi kalau untuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1998 nomor 9 itu kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pada pasal 1 poin 7 menyampaikan pendapat di muka umum itu adalah warga negara Republik Indonesia, sehingga aksi dari pengungsi Afghanistan yang ada di Kota Tanjung Pinang itu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1998. Nah, seperti itu yang bisa saya jelaskan. Baik, jadi kalau untuk kami dari pihak kepolisian, peran kita agar mereka bisa menjumpai organisasi internasional UNHCR ini, ya kami bisa menjembatani mereka atau memfasilitasi mereka pengungsi Afghanistan ini untuk berjumpa atau berdiskusi, mencari solusi. Namun kami memberikan syarat bahwasannya pengungsi Afghanistan tidak boleh lagi melakukan aksi demo atau unjuk rasa di Kota Tanjung Pinang, seperti itu. Jadi peran polisi juga sangat besar dalam bukan hanya penanganan saja, pengamanan, baik itu pada saat mereka melaksanakan aksi unjuk rasa di jalan raya sampai ke kantor UNHCR itu, tapi juga bisa memfasilitasi pertemuan seperti itu. Nah, baik. Untuk tuntutan mereka ya, yang kita ketahui bersama
mungkin garis besarnya itu ada 2 poin. Yang kita tahu yang pertama adalah mereka ini ingin diberangkatkan ke negara ketiga. Jadi mereka ini kan pencari-pencari suaka. Jadi peran dari organisasi internasional UNHCR ini yaitu untuk bisa memfasilitasi mereka berangkat ke negara ketiga. Jadi itu poin pertama. Untuk poin kedua, mereka ini juga melaksanakan aksi unjuk rasa. Kenapa? Karena mereka ini udah terlalu lama berada di kota Tanjung Pinang, sudah 9 tahun. Jadi mereka juga mendorong pemerintah setempat, baik kota maupun provinsi, berperan bisa memfollow up apa yang mereka mau, apa yang mereka sampaikan pada saat aksi unjuk rasa ini, dan semoga mereka cepat untuk bisa pindah ke negara ketiga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Peran pemerintah sangat besar terutama di bidang Kesbangpol, Provinsi Riau Kota dan Kabupaten Bintan tempat tinggal mereka saat ini. Nah, mereka tinggal saat ini di Hotel Badra. Kenapa saya bilang sangat besar? Karena penginapan, kesehatan kehidupan mereka di Indonesia juga dibantu oleh pemerintah Indonesia, yang juga dibantu oleh pemerintah setempat, bukan semuanya dari anggaran organisasi UNHCR, organisasi internasional misalnya. Dan pemerintah juga menyiapkan pelatihan atau skill yang mereka harus dipersiapkan nanti yang akan dibawakan oleh ke negara ketiga yang sebagai penampung, yaitu menerima mereka pencari suaka. Mereka juga harus punya skill pekerjaan yang mereka kuasai. Tuntutan mereka tidak banyak. Tuntutan mereka adalah proses pemberangkatan ke negara ketiga, apalagi selama 2 tahun pandemik ini tidak ada yang diberangkatkan. Yang kita ketahui hampir setiap bulan 2 atau 5 UNHCR memberangkatkan pengungsi ke negara-negara yang ketiga seperti Australia. Namun saat ini masih ada sekitar 350-an pengungsi pencari suaka yang belum diberangkatkan oleh organisasi internasional UNHCR. Mereka menuntut ya seperti fasilitas kesehatan, seperti kartu BPJS. Namun ini belum bisa diberikan oleh pihak UNHCR. Karena UNHCR hanya memberi uang atau bantuan sakunya lebih kurang 1.200.000 per bulannya. Aksi di kantor organisasi internasional atau UNHCR ICR itu membuat keresahan untuk warga di Tanjung Pinang, karena pada aksi itu biasanya diawali long march yang membuat macet di mana-mana, dan juga seringkali ada aksi-aksi yang mengganggukan warga sekitar seperti membuat jalannya tertutup. Janganlah membuat kegaduhan, karena itu menimbulkan keresahan di masyarakat ini, karena itu juga tidak bagus untuk dilakukan. Karena juga dimohon untuk pemerintah untuk yang warga-warga yang meresahkan itu kembali ke negara masing-masingnya. Karena itu setiap minggu, setiap bulan atau seminggu tuh kadang-kadang melakukan aksi itu, karena itu meresahkan banget oleh warga sekitar. Dan menurut saya itu aja sih. Baik, akan saya jawab. Kalau menurut kami, aksi yang dilakukan di kantor organisasi internasional UNHCR itu bertentangan dengan undang-undang, menyampaikan pendapat di muka umum. Kami saja melakukan aksi selalu menaati peraturan. Kalau pukul 18.00 WIB, pasti kami akan bubar. Jangan pula lanjut aksi sampai malam. Dia pikir negara kita ini negara tak ada hukum. Pesan kami sebagai mahasiswa, tolong organisasi internasional UNHCR bekerja sama dengan buruh yang melawan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia. Kasihan polisi di lapangan yang setiap hari
hujan panas, siang malam menjaga mereka yang sudah melanggar aturan, tegas tindak saja mereka yang tidak mau mengikuti aturan dari pemerintah dan aturan organisasi internasional UNHCR. Pesan kami ya seperti itulah.